Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan bahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Semua makhluk hidup itu memerlukan makanan demi kelangsungan hidupnya. Fungsi makanan bagi tubuh antara lain untuk memperoleh energi, untuk mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk membentuk sel yang baru. Agar makanan dapat memenuhi kebutuhan tubuh, maka terlebih dahulu makanan harus dicerna. Pencernaan makanan artinya mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil, bahkan makanan akan diubah menjadi bentuk larutan. Setelah makanan berubah menjadi larutan, selanjutnya akan diserap oleh darah dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Proses pencernaan itu dibagi antara pencernaan secara mekanik, yaitu makanan dicerna dengan alat-alat pencernaan berupa gigi, lidah, dan dinding lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi, yaitu makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, misalnya adalah enzim amilase, lipase, renin, dan petialin. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan berfungsi untuk mengubah bahan makanan secara mekanik serta mengangkut bahan tersebut. Sedangkan kelenjar pencernaan berfungsi untuk menghasilkan enzim yang membantu proses pencernaan secara kimiawi. Yang termasuk saluran pencernaan makanan yaitu mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, kelenjar lambung, hati, pankreas, dan kelenjar usus. Kalian perhatikan di layar, di situ menunjukkan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia. Manusia memiliki 3 tempat kelenjar ludah yang di bawah telinga disebut dengan kelenjar parotis, yang berada di bawah rahang bawah disebut sublingualis, dan yang berada di bawah lidah disebut submandibularis. Kelenjar ludah akan menghasilkan cairan yang mengandung enzim petialin atau enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Di dalam rongga mulut itu terjadi 2 macam pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik, artinya pada waktu makanan dihancurkan atau dikunyah oleh gigi. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu pada waktu sebagian zat tepung dirubah oleh enzim petialin menjadi zat gula. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dan lambung. Pada pangkalnya terdapat faring atau tekak yang berfungsi mengatur masuknya makanan. Jika kita makan sambil bicara, akan mengganggu kerja faring yang mengakibatkan kita akan tersedak. Perjalanan makanan dari kerongkongan sampai ke lambung itu kurang lebih 6 detik. Gerakan mendorongnya disebut sebagai gerakan peristaltis. Gerakan peristaltis dapat terjadi karena kerongkongan tersusun atas otot yang memanjang dan melingkar. Lanjut ke lambung.
Lambung terdapat pada perut sebelah kiri, di atas rongga perut, di bawah diafragma. Terdiri atas 3 bagian. Bagian atas disebut dengan kardiak, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Lambung itu memiliki beberapa jenis sel kelenjar sehingga banyak cairan yang dikeluarkan terutama pada bagian fundusnya yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung itu terdiri atas air, lendir, asam klorida, enzim renin, dan enzim pepsin. Makanan dicerna oleh otot lambung secara mekanik atau diremas-remas. Gerakan ini dinamakan dengan gerakan peristaltis. Fungsi dari enzim renin yaitu mengemulsikan atau menggumpalkan protein yang terdapat pada susu. Sedangkan fungsi asam klorida yaitu mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin dan membunuh mikroorganisme yang membahayakan bagi tubuh yang berasal dari makanan. Fungsi dari enzim pepsin yaitu mengubah protein menjadi pepton. Makanan di lambung akan menjadi seperti bubur yang disebut dengan kim. Makanan berada di lambung itu selama 2-6 jam. Yang lama dicerna oleh lambung adalah makanan yang banyak mengandung lemak, sedangkan yang cepat dicerna oleh lambung adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Kalian perhatikan di layar menunjukkan gambar dari usus halus. Usus halus dibagi antara usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga usus serap atau ileum. Kalian perhatikan di layar, di situ ada gambar usus halus. Kemudian pada usus 12 jarinya bermuara 2 kelenjar yaitu hati dan pankreas. Pada usus halus terdapat muara dari 2 saluran yang berasal dari kantung empedu dan saluran yang berasal dari pankreas. Kantong empedu itu menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak pada makanan. Sedangkan pankreas menghasilkan cairan pankreas yang mengandung enzim tripsin, enzim amilase, dan enzim lipase. Fungsi enzim amilase yaitu mengubah zat tepung menjadi gula. Sedangkan enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Fungsi enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Makanan yang telah menjadi sari makanan diserap oleh ileum. Untuk memperluas permukaan penyerapan usus halus, membentuk jonjot-jonjot usus. Pada jonjot terdapat pembuluh darah. Setelah diserap, sari makanan akan diangkut oleh sel darah merah dan diedarkan ke seluruh sel tubuh melalui pembuluh darah. Zat makanan yang mengalami pencernaan adalah jenis karbohidrat, protein, dan lemak. Adapun vitamin, mineral, dan air tidak mengalami pencernaan. Selanjutnya, sisa makanan akan disalurkan ke usus besar. Usus besar dibagi antara usus besar bagian naik, kemudian bagian mendatar, dan bagian
menurun. Sisa makanan yang berupa cairan diserap oleh usus besar dan dibusukkan oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri E. coli. Bakteri ini tidak membahayakan kesehatan, bahkan dapat membentuk vitamin K yang berguna untuk pembekuan darah. Setelah sisa makanan membusuk, akan berubah menjadi feses, kemudian masuk ke rektum, akhirnya feses dikeluarkan melalui anus. Demikian anak-anak pembahasan sistem pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.